Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari pangkat bulat positif, pangkat nol, dan pangkat negatif. Hari ini kita akan membahas pangkat pecahan. Apa itu pangkat pecahan? Silahkan kalian simak video berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari pangkat pecahan. Selain pangkat nol dan pangkat negatif, pangkat pecahan merupakan pangkat tak sebenarnya. Karena pangkat pecahan tidak bisa dinyatakan dalam definisi perpangkatan. Yang akan kita pelajari dalam pangkat pecahan antara lain memahami bentuk pangkat pecahan, mengubah pangkat pecahan ke bentuk akar pangkat dan sebaliknya, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat pecahan. Bentuk umum dari pangkat pecahan adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, di mana A sama dengan bilangan pokok atau basis, kemudian M sama dengan pangkat, dan N adalah akar pangkat. Silahkan kalian perhatikan letak A, M, dan N. Misalkan ada contoh soal, ubahlah bentuk pangkat pecahan ke dalam bentuk akar pangkat. Jadi, bentuk A pangkat M per N akan kita ubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 per 5. Jika kita ubah ke bentuk akar pangkat menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya di dalam, 5-nya di luar. Yang kedua, 3 pangkat 2 per 3 menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 4 per 7 berubah menjadi akar pangkat 7 dari 5 pangkat 4. Kemudian yang terakhir 7 pangkat 5 per 6 diubah ke bentuk akar pangkat menjadi akar pangkat 6 dari 7 pangkat 5. Setelah kalian dapat mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar pangkat, sekarang coba kalian ubah bentuk akar pangkat berikut menjadi bentuk pangkat pecahan. Misalkan, nomor 1, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Maka jika kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 3 per 4. Kemudian, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Jika kita ubah menjadi pangkat pecahan, maka menjadi 3 pangkat 2 per 5. Kemudian, akar pangkat 4 dari 5. Berarti kalau diubah menjadi pangkat pecahan menjadi 5 pangkat 1 per 4. 5 di situ tidak ada pangkatnya. Berarti kita anggap sebagai 5 pangkat 1. Sehingga menjadi 5 pangkat 1 per 4. Kemudian akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5. Sehingga jika kita ubah menjadi pangkat pecahan menjadi 7 pangkat 5 per 3. Intinya, jika akar pangkat N dari A pangkat M kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan, maka menjadi A pangkat, pangkatnya itu menjadi pembilang dan akar pangkatnya menjadi penyebut, sehingga menjadi A pangkat M per N. Selain dari dua bentuk soal yang tadi, contoh variasi soal yang lain adalah
Kalian perhatikan latihan soal berikut. Untuk mengerjakan latihan soal berikut, kalian ingat kembali sifat perkalian pada perpangkatan, khususnya untuk pemangkatan pada bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan, sehingga menjadi A pangkat M kali N. Soal yang pertama, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3/4. Nah, maka akan berubah menjadi 5 pangkat 2 kali 3/4. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Kemudian, kalian perhatikan untuk perkalian pecahan, maka pembilang kalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 2 bisa kita tulis 2/1, sehingga 2/1 kali 3/4, 2 dan 4 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga pangkatnya berubah menjadi 5 pangkat 3/2. Kalau kita ubah menjadi bentuk akar pangkat menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3. Kalau mau kita ubah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana, maka menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 kali 5. Berarti akar pangkat 2 dari 125. Untuk soal yang kedua, 8 pangkat 5/3. 8 bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat dengan basis 2. Berarti 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 5/3. Kita ingat kembali perkalian bilangan pecahan, berarti pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Sehingga 3-nya bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sehingga berubah menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kita akan ubah menjadi bilangan biasa, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, untuk soal yang nomor 2, soal ini sering keluar di soal ujian nasional. Sederhanakanlah hasil operasi perpangkatan berikut. 16 pangkat 6/4 ditambah 27 pangkat 4/3 dikurangi 25 pangkat 3/2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk pangkat menjadi pangkat yang lebih sederhana. Untuk 16 pangkat 6/4, 16 bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat dengan basis 2. Sehingga 16 menjadi 2 pangkat 4. Sehingga 16 pangkat 6/4 sama dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan 6/4. Sehingga 4-nya bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 6. Untuk 27 pangkat 4/3, 27 bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat dengan basis 3. Sehingga 27 berubah menjadi 3 pangkat 3. 27 pangkat 4/3 sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan 4/3. 3-nya juga bisa kita sederhanakan, sehingga menjadi 3 pangkat 4. Untuk 25 dipangkatkan 3/2, maka berubah menjadi 25 kita ubah menjadi bilangan pangkat dengan basis 5, sehingga menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 3/2. 2-nya bisa kita sederhanakan, sehingga hasilnya 5 pangkat 3. Jadi, untuk 16 pangkat 6/4 ditambah 27 pangkat 4/3 dikurangi 25 pangkat 3/2 menjadi 2 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 2. 2 pangkat 6 berarti 64,
3 pangkat 4 berarti 81, 5 pangkat 3 berarti 125, sehingga menjadi 64 ditambah 81 dikurangi 125, sehingga hasilnya menjadi 20. Mana, sudah paham belum dengan materi pangkat pecahan? Kalau belum, kita diskusikan ya. Nah anak, demikianlah video pembelajaran tentang materi pangkat pecahan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.